Setelah berpuasa selama 1 bulan, balas dendam kerap dilakukan dengan mengonsumsi hidangan lebaran secara berlebihan. Makanan yang berlemak, bersantan, tinggi purin, dan serba manis biasanya dihidangkan saat lebaran. Kondisi ini harus diwaspadai, karena bila mengonsumsi secara berlebihan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan kita. Nah, untuk orang-orang yang hipertensi, yang memang tadi kan gaya hidup dia nggak sehari 2 hari jadi berubah jadi penyakit ya, tapi kan terus. Memang kalau dia nih udah hipertensi. Nah, orang-orang hipertensi itu biasanya tuh Mbak Ayu sering minum tuh yang pengencer darah, ya kan, pengencer darah supaya nanti di dalam aliran darahnya tuh nggak tersumbat gitu ya, yang disebut antiplatelet gitu ya. Nah, kita ada nggak sih produk yang mirip-mirip kayak gitu? Wah, Mbak Yani pertanyaan menjurus sekali nih ya. Langsung to the point. Nah, kita ini ada Mbak Erni. Ini ada apa nih? Ada apa? Ini bocoran ya. Ini bocoran banget bahwa ini ada produk baru namanya Circu Health. Circu Health ini dia melancarkan sirkulasi darah. Jadi ternyata kita bahas dulu deh. Ternyata juga Mbak Erni, penyakit pembunuh pertama setelah penyakit infeksi adalah penyakit jantung, penyakit kardiovaskular ya. Dan selama ini kita tuh hanya perhatikan kalau kardiovaskular berarti jantungnya, kalau enggak masalah kolesterol itu aja yang dibahas. Oh, minum kolesterol, minum obat yang buat ke jantung, tapi kita lupa bahwa ada peranan sirkulasi darah di situ. Bahwa penyakit jantung itu penyebab utamanya adalah karena adanya sumbatan. Sumbatan ini bisa terjadi karena penggumpalan darah, pembekuan darah, bisa juga karena plak. Nah, yang mau kita bahas adalah Circu Health ini bisa untuk menghancurkan si gumpalan-gumpalan itu yang bisa menyumbat pembuluh darah. Oke. Gitu. Jadi ini nih coming soon ya. Coming soon ya. Nah, ini menarik sekali juga nih tentang Circu Health nih Mbak Erni. Karena kita suka nggak sadar, nah ini sehat kan ya. Saya juga sehat, nggak ada gejala apa-apa. Tapi ternyata ada faktor risiko orang-orang yang mengalami hiperkoagulasi. Jadi orang-orang yang mudah untuk terbentuk gumpalan darah tadi. Nah, jadi gini, sebenarnya tubuh kita itu normal mengalami pembekuan darah. Jadi kalau misalnya pembuluh darah kita ini ada peradangan, nanti dia akan terluka, akan terjadi pendarahan, terciptalah zat-zat untuk menutup si luka itu. Ya, ada platelet. Jadi platelet itu teraktivasi. Jadi platelet itu sebenarnya kulit luarnya mulus, bulat gitu ya. Tapi ketika dia teraktivasi, dia akan membentuk jari-jari seperti ini. Ketika ketemu dengan platelet lain, dia akan begini, ngunci. Lama-lama ngumpul jadi satu, menumpuk si pembuluh darah. Normalnya ini akan hancur dengan sendirinya. Ketika luka udah sembuh, dia akan hancur. Tapi pada orang yang punya resiko hiperkoagulasi ini nggak hancur. Ikut dia ke sirkulasi darah. Tiba-tiba dia pecah. Nah, pecahannya ini bisa menyumbat pembuluh darah yang kecil. Itu bahaya banget. Itu bisa menyumbat pembuluh darah vena, bisa juga menyumbat pembuluh darah yang ke jantung, ke otak dan sebagainya macam kan itu. Dari kepala sampai ujung kaki pembuluh darah semua ya. Ya, jadi dia bisa pindah gitu ya, tiba-tiba kemana gitu ya, pecah di situ ya. Betul. Waduh, ngeri banget ya. Nah, jadi memang ternyata ada orang-orang itu karena gennya atau gimana nih? Bisa karena gen, bisa karena perokok, itu faktor resiko tinggi sekali pada orang yang perokok. Kemudian orang-orang yang konsumsi obat-obatan hormon, itu juga tinggi. Orang-orang yang punya kolesterol tinggi, triglycerida tinggi, gula darah tinggi, atau penyakit-penyakit kronis itu juga punya faktor resiko tinggi mengalami hiperkoagulasi tadi. Gitu. Jadi kayaknya nih ya, ini produk bakalan best seller nih ya, ditunggu-tunggu pasti nanti ya. Tunggu aja kehadirannya ya. Sebentar lagi akan launching. Oke, kita lanjut lagi Mbak Ayu. Nah, tadi udah ada masalah kolesterol, ada masalah hipertensi. Nah, ini juga nggak kalah banyak nih kasusnya. Masalah kalau di hidangan lebaran tuh supaya ada kriuk-kriuknya tuh, emping ya kan. Nah, emping itu sebenarnya sih kan nggak apa-apa gitu ya, cuman mungkin harus puas 1 toples gitu kali baru habis ya. Nah, itu tuh bikin penyakit apa tuh biasanya
jadi Asam urat, jempol, ya. iya asam urat. Dan benar. empingnya juga kan nggak makannya sendirian ya Mbak Erni, empingnya sama teman-temannya, opor, ya, sama jeroan-jeroan. sambal goreng ati, ya kan nggak sendirian kan, itu makin ah. memicu terjadinya peningkatan asam urat. Asam uratnya, terus kalau numpuk di jari-jari, baru timbul sakit, timbul peradangan. Nah, apa nih solusi dari Solusinya Nutrimax? dari Nutrimax tentu udah pada tahu dong. Ini dia, Uricare. Uricare ya. Oke, Uricare ini Mbak Yu ada nggak sih kelebihannya? Apa sih spesifiknya Uricare ini untuk masalah asam urat nih? Kayak Uricare ini yang jelas dia bisa membantu untuk menurunkan asam urat. Jadi memang sejarahnya gitu ya. Ada obat tentu yang kita semua tahu allopurinol. Jadi dia menghambat enzim yang bisa mengubah. Pokoknya dia menghambat pembentukan asam urat nih satu. Tapi kalau nggak cuma itu kan, karena kalau ketika orang punya asam uratnya tinggi, dia biarin aja, dia nggak tahu, tubuhnya nggak tahu dia punya asam urat tinggi, lama-lama asam urat akan menumpuk di sendi-sendi, timbullah sakit, ada kristal-kristal di situ yang merobek si persendian. Nah, Uricare ini bisa membantu untuk mengikisi yang kristal-kristal asam urat yang terbentuk itu. Jadi cara kerjanya banyak. Udah menghambat pembentukan, kristal yang menumpuk juga dikikis sama dia, dibuang secara diuretik. Kemudian sakitnya, radangnya juga dibantu juga dengan Uricare. Udah paket lengkap deh kalau kita ngomong. Jadi nggak perlu kombinasi dengan yang lain. Berarti pengeluarannya itu lewat urin, kecil urin kecil. ya. Oke, dibantu juga ya. Dibantu. Untuk pengeluarannya. Ya, Oke. Ya, oke, sahabat-sahabat Nutrimax, ini udah banyak banget penyakit-penyakit yang kita bahas pasca lebaran. Nah, ini nih yang paling rentan. Sebenarnya kalau ngomongin kenaikan gula darah bukan cuman orang yang diabetes ya, Mbak Yu ya. Misalnya kita nih kalau gula darah kan nggak dalam waktu lama gitu ya. Kalau kita ukur pasti habis makan pasti kan lebih tinggi ya. Nah, ini makanan-makanan ini nih yang serba manis, tadi minumnya juga yang manis-manis, itu memicu apa tuh namanya tadi? Hiperglikemia. Nah, gimana nih Mbak Yu? Solusi produk apa nih untuk masalah gula darah? Udah pasti dong. Udah pasti. Ya kan? Diagard. Nah, gitu. Diagard ini Mbak Yu, kan kalau di aturan dari BPOM gitu ya, di situ kan tulis untuk membantu memelihara kesehatan penderita diabetes. Nah, masalahnya ini saya nggak diabetes, boleh nggak sih sebenarnya minum ini? Bisa aja Mbak Erni, karena memang salah satu dari komposisi Diagard namanya Gymnema Sylvester, itu ekstrak kita pakai, itu ada gymnamic acid ya, dia tuh memanipulasi reseptor gula, gitu. Jadi dia punya struktur yang mirip dengan gula. Nah, si gymnamic ini yang berikatan dengan reseptor, didudukin lah itu tempat kerjanya si gula. Jadi gula nggak duduk di tempatnya, jadi gulanya lewat langsung begitu lewat. aja. Berarti diminum sebelum makan. Sebelum makan, harus sebelum makan. Oke, sama kayak Chitosan Plus tadi Sama kayak ya. Chitosan Siap-siap Plus. dulu nih. Dia si Diagard masuk, si Gymnema bekerja nih, nempatin tadi yang tempat-tempat si gula. Tempat yang harusnya kalau pas gula masuk berikatan dengan reseptor, gula udah nggak bisa ini ya, udah Nggak berikatan kepenuhan. lagi. Berarti dia lewat aja. Lewat kebuang, Oke. kayak gitu. Nah, biasanya tuh selain orang makan makanan manis yang kalorinya tinggi juga, ada orang tuh ya, saya heran sih, sebenarnya saya nggak suka durian sih. Cuman ada tuh teman-teman saya suka banget sama durian gitu loh. Kalorinya tinggi, kemudian trigliserid juga. Nah, bisa tuh berarti diakalin Iya, gitu bisa ya. diakalin. Oke. Nah, lanjut lagi sahabat-sahabat Nutrimax, kita nih punya produk yang akan launching juga. Kalau tadi coming soon. Nah, ini kita sudah ready sebenarnya, hampir ready ya Mbak Yu ya. Nah, boleh jelasin dong Mbak Yu, kalau yang ini coming soon ini bikin penasaran dulu ya. Yang ini udah launching nih, bakalan launching ya, udah ready. Silakan Mbak Yu. Ya, ini namanya Habacare with olive extract. Dari namanya udah ketahuan ya, komposisi cuma ada dua. Habatus sauda, jintan hitam, sama olive extract. Bukan olive oil, ini olive extract. Kalau oil itu dia masih berupa simplicia, Mbak Erni, minyak zaitun. Ini ekstraknya. Jadi cuma buah diperes, jadi minyak. Kalau ini kita dari buah, minyak, diekstrak. Jadi berarti artinya meskipun kita ini ada olive, karena ekstrak, dia bentuknya bukan soft gel kayak minyak ikan ya? Ya. Bentuknya apa Mbak Kita Yu? bentukannya tablet. Tablet salut. Tablet. Ekstrak. Jadi kalau misalnya
ini sih zaitun mah banyak. Tapi tunggu dulu, itu adalah zaitun yang minyak yang masih berupa simplisia, sedangkan ini yang sudah dalam bentukan ekstrak gitu. Jadi tingkat kemurniannya jauh lebih tinggi, sehingga manfaatnya juga jauh lebih tinggi. Jadi ke mana nih Mbak Ayu, habatus saudah jintan hitam ini dengan olive ini kemana arah? Tadi kan kita udah bahas nih untuk kolesterol, untuk hipertensi, untuk gula darah. Arahnya kemana nih untuk Habacare. Kalau di sini tulisannya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Sebenarnya dia untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi yang perlu digarisbawahi, kalau kita mau sehat optimal, itu nggak cuma kerja satu organ aja, tapi kerjasama dari semua organ. Saya kasih contoh, misalnya kita sakit nih, sistem imun kita mau kita optimalkan. Sistem imun tidak akan bisa bekerja dengan optimal kalau sirkulasi darah kita nggak lancar misalnya. Kalau hati kita banyak sampah misalnya. Jadi kalau kita mau optimal, kalau kita mau meningkatkan daya tahan tubuh aja misalnya, ya organ yang lain juga harus dijaga kesehatannya. Nah, itu konsep dari si Habacare ini. Jadi kita mau sehat tapi seluruh organ pun harus bekerja dengan optimal. Ini di prinsipnya dengan prinsip Habacare seperti itu, gitu ya. Karena habatus sauda pun digunakan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk menjaga tubuhnya, daya tahan tubuhnya dia, gitu ya. Itu bahwa habatus sauda itu bahkan sampai disebut dia bisa mengobati semua penyakit kecuali kematian. Ya, jadi memang fungsinya banyak banget. Kemudian ada Avicenna. Avicenna ini dokter terkenal ya. Kalau di dunia barat itu ada Hippocrates, kalau di dunia timur itu ada Avicenna atau Ibnu Sina. Dia tuh menyebutkan dalam bukunya itu kemudian dipakai sebagai buku-buku di kedokteran gitu ya. Itu disebutkan bahwa habatus sauda tuh bisa untuk kepernapasan, bisa untuk meningkatkan energi, stamina, bisa untuk ke reproduksi, ke saraf, banyak banget fungsinya Mbak Yani gitu. Jadi jintan hitam, habatus sauda sama olive ini, zaitun ini berarti termasuk juga ke antioksidan. Antioksidan ya, antiinflamasi. Kemudian dia juga bisa kita sarankan ke penderita sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik itu ada obesitas, orangnya obesitas, punya kolesterol tinggi, punya hipertensi, dan punya gula darah tinggi, diabetes. Itu kita sebut sindrom metabolik. Nah, ini bisa kita sarankan Habacare untuk menjaga keseluruhan tubuhnya dia. Oke. Tadi sudah ada banyak pertanyaan ya untuk masalah produk diet. Nah, bukan sekedar diet aja, tapi banyak orang yang berat badannya berlebih, obesitas, bukan cuman obesitas ya Mbak Ayu ya, berarti ada penyakit penyerta lainnya tadi ya. Nah, itu yang disebut sindrom metabolik tadi. Habatus sauda, olive oil yang ada di Habacare ini, olive extract. Nah, ini bisa disarankan. Oke, ya. Oke, lanjut lagi ya sahabat-sahabat Nutrimak. Ini satu produk yang nggak kalah ajaib. Tadi kan Bayu bilang untuk Habacare ini bisa untuk segala macam gitu loh. Nah, ini sebenarnya produk yang udah existing nih, udah lama nih, yang namanya itu mengkudu, ya kan? Nah, itu sebenarnya udah lama tapi kadang-kadang dilupakan. Bayu boleh dong jelasin lagi nih produk kita, yaitu Nutrimax Hawaiian Noni. Ini istimewa juga sebenarnya ya, Hawaiian Noni ini. Jadi sama seperti habatus sauda, dia tuh punya berbagai macam fungsi. Jadi bisa untuk membantu menormalkan gula darah, membantu menormalkan hipertensi, kemudian dia juga bisa untuk membantu menormalkan kolesterol gitu ya. Jadi satu produk bisa untuk berbagai macam penyakit. Jadi kalau misalnya kita ketemu atau misalnya diri kita nih atau punya keluarga yang kayaknya sih belum muncul kolesterol tapi gaya hidup saya udah kayak makannya kayak gini-gini. Nah, penjagaannya dengan Hawaiian Noni. Satu lagi keistimewaan Hawaiian Noni adalah tidur jadi lebih enak kalau minum Hawaiian Noni. Gitu. Jadi selain tadi yang masalah penyakit-penyakit tadi, dia juga bisa untuk membantu tidur kita lebih enak. Kualitas tidur ya. Kualitas itu jadi lebih baik. Oke, kita lanjut lagi ya sahabat-sahabat Nutrimak. Udah selesai ngomongin berbagai macam makanan, juga masalah-masalah penyakit-penyakitnya,
dan solusi produknya. Nah, Mbak Yu, ini nih lagi sering juga nih, kita lagi banyak juga dengar masalah minyak nih. Nah, sebenarnya kalau yang gini-gini kan nggak digoreng ya, tapi kan kalau makanan-makanan kayak sambal goreng ati tadi digoreng. Nah, kita ngomongin sedikit nih masalah minyak nih Mbak Yu. Nah, belum lagi sebenarnya kalau bukan di Lebaran sih ya, tapi hari-harian nih kita nggak bisa lepas ya dari makanan yang digoreng gitu loh. Kalau suruh milih singkong goreng apa singkong rebus, Singkong goreng dong lebih crunchy gitu loh. Kentang goreng atau kentang rebus, Kentang goreng gitu loh. Nah, ngomongin yang digoreng-goreng Mbak Yu, berarti kan ada peran minyaknya nih ya. Gimana nih Mbak Yu? Minyak-minyak yang dipakai itu sebaiknya harus gimana sih? Gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita makan makanan gorengan gitu loh? Makanan gorengan sebenarnya boleh-boleh aja. Boleh aja ya. Itu kan juga makanan yang gurih ya. Cuma biasanya pastikan minyaknya tidak digunakan berulang kali. Kemudian kemudian juga kalau masak jangan yang deep fried yang minyaknya banyak, panas banget baru dicemplungin. Itu kan sebenarnya akan membuat makanan jadi lebih crunchy ya. Tapi justru lebih berbahaya buat tubuh kita. Gitu. Jadi bahaya dari minyak-minyak sayur itu dengan pemanasan tinggi itu ada bahayanya gitu. Ada bahayanya gitu. Satu lagi sih Mbak Yana juga bahwa minyak-minyak, ini kita ngomongin minyak sayur ya. Jadi ada minyak sayur itu ada minyak jagung gitu ya, minyak sunflower. Memang kalau kita lihat bagus ya, banyak yang kalau mau sehat pakai pindah minyak nih dari minyak kelapa sawit, minyak goreng lah kita minyak sebutnya goreng umumnya. jadi minyak sayur gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi ya sama aja prinsipnya, jangan terlalu panas, kemudian juga jangan sering-sering jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena minyak sayur ini juga mengandung omega 6 yang cukup tinggi. Nah, ya omega 6 itu kan omega 3, 6, 9 kan bagus semua. Bagus semua, tapi omega 6 ini dia lebih sebagai zat untuk peradangan, memicu peradangan. Oke, Gitu. kalau kita berlebih. Iya, kalau kita terlalu banyak konsumsi omega 6. Nah, omega sebenarnya ada caranya. Gimana omega 6 yang udah kebanyakan ini nih biar kita nggak jadi penyakit tuh gimana? Kita harus imbangi dengan omega 3. Jadi kalau memang kita hobinya dengan minyak sayur tadi banyak, ya pastikan kita juga konsumsi omega 3 yang cukup. Gitu. Omega 3 sebagai anti peradangan. Anti Nah, peradangan. gitu. Jadi jangan omega 6 aja yang tinggi. Gitu. Iya. Karena kalau berita-berita di luar negeri ternyata diet mereka, pola makan mereka ya jadinya omega 6 yang lebih tinggi, Ya, makanya betul. memicu peradangan ya. Omega 3-nya kurang. Omega 3-nya kurang. Iya. Jadi kelihatannya memang baik ya, tetap saja balik lagi segala sesuatu yang berlebih pasti tidak baik juga buat tubuh kita. Iya.